Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Susi Kusuma Mawadani, dan kita ketemu dengan pertemuan terakhir yaitu penyelesaian audit. Yang telah kalian dapatkan di bab pertama sampai dengan 17 ini mendukung tercapainya penyampaian saya tentang penyelesaian audit. Yang akan kita bahas pertama kali adalah karakteristik prosedur tahap penyelesaian audit. Nah, prosedur yang diterapkan dalam tahap penyelesaian audit memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, prosedur-prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Yang kedua, prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur-prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Dan yang terakhir adalah prosedur tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan lapangan memiliki beberapa prosedur, antara lain melakukan penelaahan peristiwa kemudian, membaca notulen rapat, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi penasehat hukum klien, menghimpun surat representasi klien, dan yang terakhir melaksanakan prosedur analitis secara komprehensif. Melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event preview atau dapat disebut dengan periode peristiwa kemudian adalah suatu periode yang dihitung sejak tanggal neraca sampai dengan berakhirnya pekerjaan lapangan. Nah, jenis dari peristiwa kemudian ada dua, yaitu tipe peristiwa kemudian pertama dan tipe peristiwa kemudian kedua. Selanjutnya, kita harus bisa menelaah notulen rapat. Nah, notulen rapat itu ada beberapa. Yang pertama mungkin notulen rapat pemegang saham, notulen rapat direktur, notulen rapat komite, dan notulen resmi lainnya. Nah, hal tersebut secara signifikan berkaitan erat dengan audit yang dilaksanakan. Misalnya, otorisasi pengeluaran obligasi, otorisasi pengeluaran saham baru, otorisasi pembelian kembali saham sendiri, otorisasi pembayaran dividen, dan otorisasi penghentian jenis produk tertentu. Mengapa kita melakukan pengajuan pertanyaan atau konfirmasi kepada penasihat hukum klien? Nah, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi itu dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengendalian yang mempengaruhi usaha dan keuangan klien di masa yang akan datang. Setelah itu, apa sih gunanya surat representasi klien? Nah, gunanya untuk auditor ini disyaratkan untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar pengauditan. Nah, auditor juga mengandalkan surat representasi klien ini untuk yang pertama mengkonfirmasi pernyataan lisan yang disampaikan klien, kemudian untuk mendokumentasi ketetapan representasi yang kontinu atau secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu menurunkan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Kita lanjutkan pelaksanaan prosedur analitis komprehensif. Prosedur analitis yang digunakan dalam tahap penyelesaian audit sebagai alat penelaah menyeluruh atau penelaah akhir atas laporan keuangan. Nah, prosedur analitis bertujuan membantu auditor dalam mengambil kesimpulan mengenai audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan dari evaluasi temuan atas pelaksanaan audit adalah untuk menentukan jenis pendapat yang akan diberikan dan untuk menentukan apakah standar pengauditan telah dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan audit. Titik awal untuk menetapkan akhir materialitas dan resiko audit yaitu menjumlahkan seluruh salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan atas seluruh akun yang tidak dikoreksi oleh klien. Ada dua kasus kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, salah saji yang tidak atau belum dikoreksi mungkin secara individual tidak material sehingga auditor meminta untuk dikoreksi. Yang kedua, klien tidak mau melakukan koreksi sesuai dengan yang diminta oleh auditor. Untuk komunikasi yang hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal, itu auditor tidak boleh terlalu masuk ke dalam
terlalu dalam di perusahaan, karena auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dapat dilaporkan. Tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Nah, hal tersebut itu melalui beberapa pilihan. Yang pertama, pertimbangan atau pemahamannya atas unsur SPI atau sistem pengendalian internal. Yang kedua, penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Nah, hal tersebut bisa disampaikan ke klien kita apabila ada keterkaitan antara yang kita temukan dengan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Komunikasi tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis. Nah, beberapa masalah-masalah yang akan kita komunikasikan dengan komite audit antara lain, yang pertama, tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang sangat signifikan. 3. Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. 4. Penyelesaian audit yang signifikan. 5. Ketidaksepakatan dengan manajemen. 6. Konsultasi dengan akuntan lain mengenai masalah akuntansi dan auditing. Yang terakhir, kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Lanjut kita dalam penyusunan manajemen letter. Manajemen letter ini dapat mencakup komentar atas struktur pengendalian internal yang bukan termasuk reportable condition, sumber daya manajemen seperti kas, persediaan, dan investasi, ataupun masalah perpajakan. Nah, tanggung jawab setelah audit, yaitu peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasinya laporan audit. Nah, terdapat juga di situ mengenai penemuan fakta-fakta baru dan penemuan adanya prosedur yang tidak dapat dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya dari bab 1 sampai dengan 18. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna untuk kalian di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.